Sudah. Baik Bu ya. Sekarang Bu, siapa namanya Bu? Justina Dailin. Justina Dailin. Dailin binti namanya Daitolo Dailin. Dailin. Asal agama Kristen. Kristen. Alhamdulillah sudah berapa tahun sudah dapat hidayah dengan saat ini ditakdirkan untuk syahadat di KUA Setika untuk administrasi bahwasanya Ibu Dailin sudah mau pindah yakin ini saksikan dua orang saksi yaitu Bapak Iskandar dan Antinda Kurniawan ya. Ini agamanya Islam. Ini agama Islam. Baik. Nanti syahadat ikuti saya ya. Ada kain nggak? Itu. Dis. Ambil kain dis. Nah, coba tangan Mbak. Oke. Aduh itu. Oke. Ikuti saya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, bahasan tadi Mbak sudah bersyahadat namanya ikut ke berpindah keyakinan. Jadi saya jelaskan yang Mbak baca tadi ada dua syahadat. Pertama syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu syahadat yang mengesahkan Allah. Jadi katanya asyhadu Allah, saya bersaksi. Nanti Mbak tadi sudah meyakini saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya syahadat tauhid. Syahadat itu pengakuan dari hati yang dalam, nah nanti diwujudkan dengan perilaku. Yang kedua syahadat Rasul, yang kalimatnya wa asyhadu, dan saya bersaksi anna, sesungguhnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, utusan Allah. Maka secara etikot dua ini yang membuka pintu hidayah kita untuk menerima tentang kesadaran Tuhan. Jadi saya jelaskan konsep Allah menurut Islam. Dalam Islam ada kalimat manggil Tuhan itu kalimat Allah. Dalam Kristiani Allah. Itu namanya sebutan. Yang aslinya ada zat hakiki mutlak yang wajib kita yakini. Tidak semua orang bisa menyampaikan itu, menyampaikan pemahaman tentang kesadaran itu. Maka yang untuk menyampaikan sampai ke makom itu sarananya bagainya sholat. Jadi kalau pada disahkan itu baru membuka kunci. Nah kesadaran ketuhanan itu nanti terbuka sampai kita meninggal dunia. Mungkin kita teman-teman itu maksud saya untuk buka hijab tentang zat hakiki mutlak. Makanya dalam Islam disebut Allah itu maujud itu ada. Cuma adanya bukan berbentuk berupa seperti kita. Adanya Allah itu menurut keyakinan umat Islam, termasuk Mbak sudah Islam, bahwa saya cukup yakin Allah itu ada. Nah, nanti untuk persaksian itu perjalanan rohani. Selagi dia yang datang itu berbentuk berupa bukan itu Allah. Misalnya dalam sholat Allahu Akbar, kita kan ingin mengenal Allah.
Maka di situ kita sholat. Nah, nanti macam-macam yang datang dalam pengertian tentang makna Allah. Maka dalam Islam makna Allah itu yang disebutkan itu bukan yang aslinya Allah ya, itu sebutan. Nah kita mencari itu makna dibalik Allah tadi. Misalnya ini akwa, ini sebutan. Maka bentuk akwanya ini. Nah Allah itu sebutan. Bentuk Allahnya itu tidak berbentuk, tidak berupa. Itulah disebut dalam sifat wajib Allah itu mukhalifatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Maka kalau ada yang berbentuk berupa mengaku Allah, bukan Allah dalam Islam. Karena Allah itu bersifat esa. Esa itu bukan satu, enggak, tunggal. Kalau satu ini bilangan, satu. Dan itu berbentuk tak satu. Nah kalau disebut esa itu bukan bilangan, tapi dia dimanapun Mbak berada, disitulah zat hakiki mutlak meliputi Mbak. Artinya Allah sholat di Mekah sama yang kita sembah itu Allah, yang di sini sama disembah itu Allah. Nah nanti itu perjalanan rohani. Maka minta dengan Allah ketika ibadah sholat. Kan kita sholat tuh arti sholat itu secara bahasa doa, secara bahasa. Makanya di sini nanti doa semua itu Mbak dalam sholat. Allahu Akbar, kalimat nanti baca sendiri di YouTube. Tentu tidak usah ada paksaan, di jalan mengalir saja. Yang penting sampai keyakinan kalau ada yang berbentuk berupa bukan Allah, itu namanya makhluk. Allah itu tidak berbentuk berupa, tapi dia dekat dengan kita. Dalam hadis mengatakan Allah itu lebih dekat dari orang. Tapi dia bukan di dada dalam darah. Kalau dia di dalam berarti bertempat. Maka keyakinannya qiyamuhu bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Ya. Mukhalifatul hawadisi, dia berbeda dengan makhluknya. Kalau mau mengenal hal itu, nanti namanya belajar 7 sifat. Ya, silakan Mbak, nanti minta nomor WA saya, nanti saya ajarkan tentang 7 sifat, biar bisa ketika kami buka pengajian bisa diikuti via video call dan rekaman dan sebagainya. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kesadaran itu tumbuh, maka dimanapun Mbak berada tidak lepas dengan pantauan Allah. Kita disebut ihsan dalam Islam. Rukun ihsan, rukun iman, ini sebagai dengarkan aja Mbak. Memang agak penting, tapi dengarkan dulu sebagai pegangan pertama. Agama Islam ada 3 rukunnya. Agama Islam itulah nanti sholat, zakat, puasa. Iman itulah iman kepada Allah, kepada Rasul, pada nanti belajar lagi. Terus yang terakhir ihsan. Ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu. Engkau beriman kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Fa'ilam takut taruh, kalau nggak sanggup melihat Allah, fa'innahu yarak, cukupkan yakinkan dalam diri kita dilihat Allah. Kira-kira kalau Allah seperti itu dimanapun berada, bisa nggak kita berhasil? Tidak, karena kita diliputi Allah. Nah di dalam kamar, sendirian, kita seperti diawasi Allah. Itulah dalam hadis Islam. Makanya umat Muslim kalau bekerja itu memang ikhlas, tanpa melihat pandangan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tujukan kenalkan 7 sifat dulu Pak ya. Allah itu bersifat wujud ada. Itu yang pertama. Maka adanya Allah kalau kita tidak paham, cukup yakin Allah ada, lebih dekat dari urat nadi kita, dia meliputi diri kita dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Itu saja dulu. Itu sementara. Wujud kidam, Allah itu terdahulu. Artinya sebelum ada makhluk, Allah lebih dahulu. Dia yang paling dahulu ada. Sebelum ada bumi, sebelum ada makhluk, sebelum ada kita, Allah lebih dahulu. Maka yang ada ini pada hakikatnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Buktinya Mbak lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Berarti tahun 70 ada enggak Mbak? Nanti sekitar 40 tahun lagi kira-kira ada enggak kita? Ya kalau saya umur saya 30 tambah 40 tahun belum tua. Dan Muhammad 63. Berarti 40 tahun lagi tidak ada. Maka yang ada ini berarti nisbi. Sementara bumi itu ada, nanti hancur. Berarti Allah itu dahulu. Itu wujud kidam bako. Allah itu kekal. Kan? Kekal. Nah yang berbentuk berupa pasti rusak. Nah. Apapun itu meja yang Mbak lihat yang bisa berbentuk berupa pasti rusak. Besi, apalagi langit rusak yang bisa dilihat.
ada yang tidak rusak dan tidak berbentuk lupa. Itulah Allah. Jadi kalau mengaku ada manusia dia mengaku hebat masih mati itulah. Itulah keyakinan Islam. Jadi kita mengaku. Mukhalifatul hawadisi, dia berbeda dengan makhluk lainnya. Maka kalau datang ada cahaya berarti berbentuk. Ada angin berarti berbentuk. Angin hembuskan di bank berbentuk. Maka jangan diyakini itu bukan Allah. Atau ada bisikan suara berarti Allah dalam. Tidak seperti itu. Nah, nanti tunggu diri sendiri Pak. Nanti pusing apa ya. Yang penting jalani dulu. Nah, itu ada mengenal Allah ada dalam diri kita. Qudrat Allah Maha Kuasa. Manusia kuasa kan bukti saya ngangkat. Ini kuasa saya. Pada hakikatnya bukan saya yang kuasa, Mak. Allah yang ngangkat. Buktinya kalau saya mati bisa tak ngangkat ini. Berarti kuasanya dititipkan kepada diri kita. Maka kalau kita merasa kuasa, itulah kita semena-mena. Tapi kalau kita merasa kuasa itu milik Allah, itu yang jadi kawan itu. Kita bisa karena putra kuasa. Iroda kehendak mbak kesini, itu kehendak mbak atau kehendak Allah? Hakikatnya kehendak Allah. Hakikatnya kehendak Allah, bukan kehendak Tuhan. Putra, iroda, ilmu mengetahui, mbak mengetahuinya akuah. Ya akuah, ya, tentang airah. Hakikatnya bukan kita yang tahu, tapi ilmunya Allah. Kan? Basar melihat, melihat Mbak. Ini warna apa nih Mbak? Warna apa nih? Merah sama enggak merah? Sama kan? Berarti yang melihat itu hakikatnya Allah yang esa. Buktinya Mbak, yang 7 ini qudrat, kuasa, iradat, kehendak, melihat, basar, sama, mendengar, terus kalam berbicara, ini ada dalam diri kita. Ngomong tentang alam dalam diri. Hakikatnya bukan kita yang ngomong. Buktinya yang mati itu Pak, ada telinga, ada mata, ada mulut, bisa tak melihatnya. Ini bagaimana juga di majalah manusia. Tidak bisa. Berarti kita tidak ada yang ada Allah. Hakikatnya. Kalau hidup itu sudah diambil dalam diri kita, bisa tak melihat, bisa tak mendengar, bisa tak berbicara, mengucapkan syahadat, tidak bisa. Maka selain ibadah sholat, lihat orang yang meninggal. Dia punya mata tidak bisa melihat, dia punya telinga tidak bisa mendengar, dia punya mulut tidak bisa berkalam, dia tidak bisa berdengar. Kita balikkan dia dulu, kita angkat, masukkan ke tangan dia, tidak ada gerak, tidak ada kuasa, angkat badannya dia tidak ada kuasa. 7 ini pada hakikatnya punya Allah, bukan punya kita. Ada di dalam kita. Maka akan tumbuh kesadaran kalau berpikir, lalu siapa yang melihat ini? Berpikir kayak gitu, lalu siapa yang mendengar ini? Sampai kesimpulan kesadaran ketuhanannya, ternyata kita ini tidak ada, yang ada adalah Allah. Buktinya orang yang meninggal itu hidupnya sudah diambil. Nah, jadi keyakinan pertama, ketika sadar asyhadu alla, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka etikotkan tidak ada kuasa yang berkuasa hanya Allah, tidak ada kehendak yang berkehendak hanya Allah, tidak ada bisa melihat yang melihat hanya Allah, yang tidak ada yang mendengar bukan hanya Allah. Ini maksudnya biar kesadaran ketika berjalan Mbak nanti tidak lagi goyang oleh kesadaran orang lain. Kalau masih menyebut Allah bisa masih goyang Mbak, itu baru sebutan Allah sebutan. Tapi hakikatnya zatnya yang mana? Cari sendiri dan sholat. Termasuk yang mendengar di sini mungkin belum tahu. Nah, itulah perjuangan umat Islam sampai sampai meninggal dunia. Kalau sudah ketemu Allah yang hakikat, insya Allah tidak kami lagi yang jahat. Dan insya Allah kami lagi tersinggung. Sama kata harus ada kepintaran. Aku dengar, tidak aku dengar, karena tidak mampir lagi balik ke Allah. Kalau mampir sakit hati. Karena yang dengar bukan kita Allah. Tanpa izin Allah orang ngata itu tidak akan mungkin dia ngata itu. Karena Allah itu dia ngomong. Maka orang Islam apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dalam kehidupan. Ya, melihat sesuatu orang bermaksiat tidak benci, karena yang lihat bukan diri,
Allah. Maksudnya dibalik ke Allah. Jadi sekarang pelajarannya apapun aktivitas Mbak balikkan ke Allah dulu. Walaupun baru sebutan ya. Pokoknya balik ke Allah. Jangan Allah, aku yakin Allah lihat. Jadi saja. Ketika sholat aku menyembah Allah yang bukan bukan rumput api, dia ada menurut agama Islam. Dia meliputi diriku, meliputi alam semesta. Maka dalilnya lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah itu meliputi langit, ada di luar, ada di dia meliputi tanah. Ini bukan meliputi tanah. Saya ibaratkan ikan. Allah itu airnya, tapi bukan airnya ya, ini sebagai itu apa? Alat berpikir. Ikan itu manusia, kemana pun gerak ada air di sini. Maka kalau seperti itu Mbak, insya Allah jalannya tidak goyang lagi. Yakin. Jadi etikot dalam sekarang Islamnya bukan sebutan lagi sekarang. Sudah masuk nih. Ini sudah masuk sudah sebutan tadi syahadat. Itu sudah sebutan sekarang naik tingkatnya kesadaran pokoknya dicari. Sampai tumbuh kesadaran tidak bisa terbantah. Kalau belum seperti itu Mbak, bisa jadi kita ditekan orang, bisa berubah. Kayak namanya dalam kisah-kisah istrinya Fir'aun, walaupun mau dibunuh dia tetap hidup Allah. Karena sudah nyampe, bukan sebutan. Dalam batinnya udah paham. Dan mau dibunuh, ayo dibakar masih top. Pokoknya kalau nyembah selain Allah tidak, karena sudah masuk dalam dirinya. Walaupun sudah terbakar, dia tidak akan menyerah, karena dia yakin dia tidak kafir. Keyakinan ini harus diasah. Itulah disebut 7 sifat yang ada di diri kita. Nanti di dosis 7 sifat itu diukur apa itu 7 sifat. Kudrat, kuasa, irodat, hendak. Kudrat, irodat, ilmun, mengetahui. Kudrat, irodat, ilmun, hayak, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berbicara. 7 ini ada dalam diri kita. Tapi dalam diri kita itu bukan punya kita, tapi punya Allah. Jadi ketika syahadat nanti sholat, aku tidak bisa. Pokoknya yakini dulu sekarang aku ini Allah. Itu udah luar biasa. Insya Allah jalannya lurus. Nah, apapun itu berat cobaan bisa dijalani dengan ikhlas. Selamat aku ucapkan. Jangan lupa minta dengan Allah. Aku tanamkan satu kunci. Allah dalam Islam itu bukan sebutan Allahnya, tapi ada zat yang harus disembah, tapi dia bukan bentuk, bukan rupa, dia wajib ada. Kalau ini sudah tertanam, cari dengan 7 sifat tadi. Dalam diri, kuasa siapa, dendam siapa, melihat siapa, berkalam siapa, ya, sampai hidup ini kuncinya hidup. Hidupnya siapa? Kalau hidup kita jika mau mati itu, kemudian ini jarang didengar Mbak. Masuk ini baru dengar. Ini kalau tauhid. Jadi Islam sekarang banyak, ajaran Islam ada kita cari masuk kesadaran ketuhanan tentang mana itu sifat tadi. Insya Allah sholatnya akan lebih, sholatnya lebih damai dari yang lain. Damai sedamainya. Itulah ya sebagai pengantar. Selamat kita sudah syahadat. Kalau ingin mengejar nanti di WA saya bisa dijalani, ya. Atau ada Facebook ya? Ada. Minta nomornya, saya tag pengajian sebagai penguatan iman. Walaupun syahadatnya tetap jalan, ya, tetap belajar. Kasih nomor WA, catat nomor aku aja Pak. Soalnya Facebook aku itu jarang dicatat nomornya. 0822 WA ya. 22 58 55 11. Nanti saya share sedikitnya untuk mengenal satu. Kalau saat ada nanti silakan bayar nanti tidak usah kuning. Dan nanti sekarang saya ingin baik lebih baik. Tentang mengenal Islam itu dengan Islam memperhatikan apa itu pemerintah itu harus sedikit dengan Islam lebih dari situ. Itu nama ya silakan tanda.
Ya, hemat dulu. Iya, dalam.